Trauma enggak itu? Trauma kalah. Dengan keputusan MK ini? Iya, semua keputusan MK nggak ada yang nggak happy. Kalau nggak happy gimana keputusan penting? Berarti Gus bisa maju nih Gus untuk Pilpres 2024. Kemarin juga bisa maju. Kemarin juga maju. Gitu loh Gus. Nanti maju ya belum tahu, masih panjang. Trauma enggak itu? Trauma kalah. Oke ya. Belum tahu ngerasain tak kalah sih. Cukup. Saya jadi ingat ada teman saya bikin partai. Saya tanya ngapain lo bikin partai? Udah gabung yang ada aja. Saya cuma pingin dipanggil ketum katanya. Jadi alhamdulillah kita sama-sama ketum ini. Jadi sudah nggak perlu bikin partai lagi. Kita menghadapi tantangan lingkungan hidup. Itu menjadi kenyataan bagi kita. Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup, apalagi soal polusi udara, bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik. Yang pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi. Betul? Kalau kita hitung, apalagi ini contoh, ketika sampai pada mobil listrik, emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bis berbahan bakar minyak. Emisi per kilometer per kapita untuk mobil listrik dibandingkan dengan bis berbasis BBM. Kenapa itu bisa terjadi? Karena bis memuat orang banyak, sementara mobil memuat orang sedikit. Ditambah lagi pengalaman kami di Jakarta, ketika kendaraan pribadi berbasis listrik, dia tidak akan menggantikan mobil yang ada di garasinya. Dia akan menambah mobil di jalanan, menambah kemacetan di jalanan. Jadi, yang didorong ke depan adalah demokratisasi sumber daya. Bahwa kita mengarahkan agar sumber daya yang dimiliki negara diberikan melalui sektor-sektor yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat banyak. Bukan semata-mata untuk mendapatkan perhatian dalam percakapan, apalagi percakapan sosial media. Karena itulah kita ingin dorong ke depan, insya Allah jalan-jalan tol yang sekarang sudah dibangun secara amat baik oleh pemerintahan hari ini, ke depannya nantinya dipenuhi oleh kendaraan-kendaraan umum berbasis dengan listrik ke depan. Kendaraan-kendaraan logistik berbasis listrik. Bukan pribadi, tapi kendaraan umum. Dan kita tahu, begitu bicara kendaraan logistik, kendaraan umum, pengangkut massal, maka dia bukan hanya memindahkan badan, bukan hanya memindahkan barang. Dia sebetulnya adalah alat untuk membangun perasaan kesetaraan, alat membangun perasaan persatuan. Saya tidak akan berbicara panjang-panjang kali ini. Saya tidak akan berbicara panjang karena dua alasan. Pertama, biarkan kerja Pemprov DKI Jakarta selama 5 tahun terakhir ini, mereka yang berbicara, biarkan karya-karya itu menjadi bukti nyata. Tak perlu dikatakan dalam pidato ini, lihatlah kenyataan yang ada di Jakarta. Tunjukkan di sana kenyataan. Kita tidak mengirimkan pernyataan, kita kirimkan kenyataan. Kedua, saya tidak akan berbicara panjang-panjang. Karena kerja untuk bangsa dan negara ini masih panjang ke depan. Satu babak berakhir, mari kita sambut babak berikutnya. Izinkan kami berdua mengembalikan mandat ini
kembali kepada warga Jakarta. Doakan kami. Doakan kami dan jadilah saksi bagi kami. Saksi yang nanti akan bersama pada saat kami mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sang pemilik segala kekuasaan yang memberikan kekuasaan kepada siapapun yang ia kehendaki dan yang mencabut kekuasaan dari siapapun yang ia kehendaki. Halo teman-teman, berjumpa kembali bersama saya di Politik Dangi. Ada yang menarik ya, dan secara halus disinggung oleh Caimin terhadap Anies Baswedan, yaitu ketika dia diwawancarai, Caimin ini mengatakan bahwa dia trauma kalah, teman-teman. Jadi konteksnya ini dia ditanya ya, apakah akan maju menjadi calon presiden tahun 2029 nanti pada saat ini ya MK menghapus ambang batas syarat pencalonan presiden threshold, teman-teman. Dan sontak saja jawaban dari Caimin ini mengatakan ya kita udah tahu masih lama, trauma kalah. Jadi sebenarnya Caimin ini adalah wakilnya Anies pada saat itu dan akhirnya mereka kalah, teman-teman. Ya, Tuhan berkehendak lain dan belum memberikan kesempatan kemenangan untuk Pak Anies Baswedan. Namun bukannya memegang erat tali persahabatan ya, tapi Caimin ini kadang-kadang menyindir Anies Baswedan ya, mengatakan trauma kalah bersama Anies ya. Ya walaupun kalah, Anies tetap pegang teguh komitmennya dalam perubahan, teman-teman. Sedangkan Imin bergabung di pemerintahannya Prabowo Subianto, ya kan? Dan di kesempatan lain juga bagaimana ada wacana Anies membuat ormas atau partai dulu ya. Dan Caimin juga beranggapan bahwa janganlah buat partai ya, gabung aja di partai yang ada, kecuali ingin dipanggil ketua umum ya kan. Ini adalah sindiran yang diberikan oleh Imin kepada Anies Baswedan, teman. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Ya. Itu hak-hak sah-sah saja, teman-teman. Sebab sampai detik ini Anies Baswedan itu sangat konsisten memegang komitmen beliau, ya, bagaimana menjadi seorang politikus yang memegang teguh pada komitmennya dalam jalur perubahan, kemudian memegang teguh bagaimana pergerakan-gerakan sosial yang ia kerjakan. Ini membuat Anies Baswedan semakin mantap ya, teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi. Salam.